Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, hari ini kita secara khusus beribadah karena beribadah dalam rangka memperingati hari penyaliban Tuhan Yesus. Kalau saya lebih suka menyebutnya hari perayaan penebusan dosa dunia. Ya, daripada Jumat Agung ya kan, hari perayaan penebusan dosa dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam peristiwa sebelum penyaliban itu, kalau kita baca Injil, itu ada beberapa peristiwa yang sangat penting. Pertama itu adalah di mana Maria Magdalena membasuh kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Lalu sesudah itu, Tuhan Yesus berkumpul dia memasuki Yerusalem dan disambut sebagai Raja Damai. Dia naik keledai. Lalu sesudah itu malamnya Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid dan juga perjamuan Tuhan. Lalu di Getsemani ditangkap. Dan hari Jumat dia disalibkan. Nah, tema bagi kita dalam peristiwa peringatan atau perayaan penebusan dosa manusia melalui kematian Yesus itu adalah menjadi pribadi tanpa takut seperti Kristus di dalam situasi yang tidak pasti. Menjadi pribadi tanpa takut seperti Kristus di dalam situasi yang tidak pasti. Situasi kita, keadaan kita hari-hari ini boleh dikatakan situasi yang tidak pasti. Kita malah mengatakan bahwa situasi adalah keadaan kita hari ini adalah waktu yang jahat, saudara-saudara. Waktu yang jahat. Artinya apa? Kalau waktu yang jahat, bisa saja terjadi sesuatu yang mengecewakan kita, menyedihkan kita, dan membuat kita bisa menderita. Tapi puji Tuhan, di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu, di mana dia berada dalam masa-masa yang sangat kritis, dia begitu tenang. Memang sebelum dia berdoa, dia berkata, hatiku sangat sedih dan gentar rasanya. Di dalam ibadah tadi malam, saya jelaskan mengapa Yesus sedih, bukan karena dia memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana nanti aku ini ya, disalib ya, aku sakit ya, aku menderita ya, aku harus mati ya. Tidak, saudara-saudara. Tapi dia memikirkan bahwa para pengikutnya akan kocar-kacir, dia memikirkan tentang hal yang buruk terjadi pada para rasul. Dia bukan sedang memikirkan keegoisannya, kepentingan dirinya, tapi dia memikirkan tentang hal bagaimana beratnya murka Tuhan itu ditimpakan dalam diri. Kita sering khawatir karena apa? Karena kepentingan kita. Dosen saya berkata, orang yang banyak khawatir adalah orang yang paling egois. Coba pikir, betul nggak itu teorinya? Orang yang paling banyak khawatir adalah orang yang paling egois. Karena dia mikirin dirinya. Bagaimana saya besok? Bagaimana saya nanti? Bagaimana saya terus. Coba pikirkan orang lain. Dulu ada juga nasihat berkata apa? Kalau mau bersyukur, lihatlah ke bawah. Kalau mau rendah hati, lihatlah ke atas. Maksudnya kalau kita melihat ke bawah, sesusah-susahnya kita rupanya masih ada yang lebih susah. Jadi kalau kita bisa ngontrak rumah yang sederhana, itu masih lebih hebat. Jadi kita bisa berkata, walaupun saya di dalam rumah yang kontrakan kecil, tapi saya bersyukur. Karena bisa melihat itu. Tapi kalau kita mau rendah hati, lihatlah. Ya, orang masih ada yang lebih hebat dari kita. Ya, jadi kalau masih ada yang lebih hebat kepada kita, jangan nyombong. Rendah hati saja. Nah, seperti itu. Nah, Tuhan Yesus memiliki ketenangan luar biasa. Walaupun dia dihina, dicaci maki, penuh penderitaan, bahkan di atas kayu salib itu pun dia tenang. Kenapa? Ada 3 alasannya. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 23. Kita baca ayat bacanya 33 sampai dengan 47. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari bacaan ini kita melihat bagaimana Yesus tergantung di atas kayu salib, tapi masih diolok-olok, masih dicaci maki, masih dihinakan. Bahkan ketika dia sudah lemah pun, masih ada juga orang penjahat yang mengolok-olok dia.
Dan kalau kita baca selanjutnya ayat seterusnya dari ayat 47, maka kita melihat dia pun ditikam walaupun sudah mati, saudara-saudara. Itu adalah saat-saat yang penuh penderitaan, sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Yang pantas keluar dari mulut Tuhan Yesus dalam situasi seperti itu adalah kata-kata marah, kata-kata kutukan, penuh kekecewaan. Tapi kita membaca di dalam bagian firman yang kita baca ini, kata-kata yang disampaikan Tuhan Yesus adalah kata-kata yang jauh daripada kutukan, jauh daripada kemarahan, jauh daripada kekecewaan. Dan ketiga kata-kata ini yang membuat kita bisa menjadi orang yang tanpa takut, walaupun situasi penuh dengan pergumulan. Karena Kristus memberikan kepada kita ketenangan itu. Kata-kata yang pertama adalah bicara mengenai kasih yang tanpa batas. Mari kita baca ayat 34. Kita baca ayat 34. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Saudara-saudara, bagaimana mungkin prajurit-prajurit Romawi itu tidak tahu apa yang dia lakukan? Mereka melakukan apa yang diperintahkan komandannya, menyiksa Yesus secara luar biasa. Bagaimana mungkin para ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak tahu apa yang dilakukan mereka? Mereka telah membayar orang-orang untuk memfitnah Tuhan Yesus, bahwa Yesus mengajarkan sesuatu yang salah. Mereka berusaha menjebaknya, bahkan membayar Yudas supaya Yudas menyerahkan Tuhan Yesus. Jadi secara pikiran manusia, mereka sebenarnya melakukan penyaliban Yesus dengan cara sengaja, saudara-saudara. Bukan sebuah kecelakaan, sebuah insiden. Mereka betul-betul merencanakan bagaimana supaya Yesus itu mati, bagaimana supaya Yesus itu terbunuh. Karena mereka merasa tersaingi, mereka merasa bahwa Yesus telah merampas kehormatan mereka. Tetapi di atas kayu salib itu, ketika orang-orang yang menyiksa dia, orang-orang yang mengolok-olok dia, terus melakukannya, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saudara-saudara, kalau saudara ditampar orang, marah, wajar atau tidak wajar? Wajar, sangat manusiawi. Kalau saudara difitnah orang, saudara sakit hati dan marah, wajar? Wajar, itu manusiawi. Kalau saudara ditipu orang, lalu saudara mau membalas, wajar atau tidak? Wajar, itu manusiawi. Itu sesuatu yang lumrah, saudara-saudara. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita mau membalas, maka itu adalah secara manusiawi, itu lumrah. Tetapi Yesus Tuhan kita itu yang berkata kepada Petrus, "Apakah engkau mengira bahwa aku tidak dapat memanggil 12 pasukan malaikat untuk membela aku?" Dia tidak membalas, tapi dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saudara-saudara, Yohanes 3 ayat 16 tadi kita baca. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan. Karena apa? Karena apa? Ya, karena apa? Ya, begitu besar kasih Allah. Dasarnya kasih Allah, saudara-saudara. Dasarnya kasih Tuhan. Jadi di atas kayu salib itu Tuhan mendemonstrasikan kasih-Nya kepada orang-orang yang telah mengolok-olok dia, yang telah memfitnah dia, yang telah menyiksa dia, yang telah membuat dia tergantung di atas kayu salib. Dia tidak melakukan sesuatu yang membalas caci maki dengan caci maki, tidak membalas kutukan dengan kutukan, tetapi dia dengan berkata, "Saya mengampuni kalian."
Itu kasih yang tanpa batas. Apa kekuatan kita dalam mengikut Tuhan? Kasih Tuhan. Kasih Tuhanlah yang menjadi jaminan kita. Coba mari satu orang membaca dari Roma 5, Roma pasal 8, maaf. Roma pasal 8. Supaya kita memiliki ketenangan dalam hidup kita. Coba satu orang membaca ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara lihat di situ pertama dalam kata 37. Kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita adalah orang yang lebih daripada pemenang karena kasih Tuhan. Lalu ayat 39 dikatakan, tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara lihat, kasih Allah itu begitu tidak terbatasnya dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada kekuatan di dunia ini, maupun di dunia bawah, maupun di dunia atas, yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Oleh kasih-Nya kita telah menjadi pemenang, saudara. Lebih daripada pemenang. Itu kasih. Kasih yang tanpa batas. Dalam 1 Yohanes dikatakan, di mana ada kasih, tidak ada ketakutan. Kalau orang masih penakut, berarti dia tidak punya kasih. Takut ditipu orang lagi, takut dikhianatin orang lagi, takut apa lagi? Gagal. Saudara-saudara, orang yang di dalam kasih Tuhan, tidak ada kata apa? Trauma. Ya, tidak ada trauma. Kalau orang masih trauma, dia belum bisa menghayati dan menghidupi kasih Allah yang sebenarnya. Ini alasan pertama mengapa kita bisa tenang seperti Kristus dalam situasi yang sulit. Kita tanpa takut seperti Kristus dalam situasi yang sulit, karena kita memiliki kasih Allah yang tanpa batas. Amin. Tapi yang kedua adalah kita melihat di dalam ayat 43. Mari kita baca sama-sama. Mulai dari ayat 42. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudara, yang kedua adalah di dalam Kristus ada kuasa yang tanpa batas. Dia disalibkan di antara dua penjahat. Penjahat yang satu mengolok-olok Yesus, tapi penjahat yang kedua berkata, mengapa engkau mengolok-olok dia? Dia disalibkan tanpa salah. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan jawaban ini. Perhatikan saudara-saudara. Atau kita baca sama-sama jawabannya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Orang ini berkata, Tuhan, kalau engkau nanti datang kembali sebagai Raja, ingatlah saya Tuhan. Tapi Tuhan berkata, jangan hari nanti kalau saya datang sebagai Raja. Hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, siapa yang bisa membuka pintu surga? Siapa yang bisa memberi tempat kapling di surga? Hanya Tuhan Yesus. Dia penguasa yang punya kuasa untuk menutup surga dan membuka surga. Saudara-saudara, ketika Yesus sudah disalibkan, lalu mati, dikuburkan, pada hari pertama, pagi-pagi benar para wanita, diantaranya Maria Magdalena, Salome, dan yang lain, datang ke kubur Yesus membawa minyak dan rempah-rempah
untuk mengurapi tubuh Yesus. Lalu mereka bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu supaya kita bisa masuk? Kubur Yesus ditutup dengan batu yang besar. Dan para wanita itu sadar mereka tidak bisa menggulingkan batu itu. Ada batu yang menghalangi. Tetapi mereka tidak berhenti dan pulang. Mereka terus berjalan, lalu tiba di kubur Yesus. Lalu mereka melihat batu itu sudah terguling. Siapa yang menggulingkan, saudara? Malaikat Tuhan. Apa yang kita pikir sesuatu yang menakutkan itu bisa dijauhkan Tuhan. Bisa dihalaukan Tuhan. Apa yang kita pikir itu penghalang yang hebat dalam hidup kita, masa depan kita, itu Tuhan punya urusan. Dia berkuasa meluruskan jalan kita. Mungkin orang-orang muda, cita-citamu, keinginanmu sepertinya gagal hari ini. Karena engkau tidak diterima di perguruan tinggi yang kau idam-idamkan. Jangan putus asa. Kecewa, boleh, tapi jangan lama-lama. Karena apa? Masa depanmu bukan ditentukan di perguruan tinggi itu. Masa depanmu yang penuh bahagia, penuh harapan ditentukan oleh siapa? Di dalam Yesus. Para murid sepertinya tidak punya masa depan ketika Yesus ditangkap. Mereka melarikan diri, bahkan kita membaca dalam Injil Yohanes, Petrus sampai berkata, aku mau kembali jadi nelayan. Lalu dia mengajak teman-temannya menangkap ikan, saudara-saudara. Tapi sepanjang malam dia menangkap ikan, 1 ekor pun dia tidak dapat. Lalu pagi harinya Yesus di pantai menunggu mereka. Lalu mereka sarapan bersama Yesus. Dan sejak itu Petrus menjadi rasul yang dipakai Tuhan. Namanya menjadi terkenal. Dia sanggup melakukan mujizat. Karena apa? Yesus telah bangkit. Ini yang menjadi pegangan pada hidup kita. Kuasa Tuhan bukanlah kuasa yang terbatas oleh kuasa kematian. Memang benar dia telah mati di atas kayu salib. Memang benar dia telah dikuburkan di dalam kuburan. Tetapi firman Tuhan berkata pada hari yang ketiga, dia bangkit dan hidup. Dan itu mengubah sejarah dunia, saudara-saudara. Tahun kalender dunia berubah menjadi tahun Masehi. Kehidupan para rasul yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan keputusasaan, dirubah menjadi orang-orang yang optimis, orang-orang yang berani, orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena ada kuasa Tuhan yang menentukan masa depan setiap orang. Ada lagu yang akhirnya berkata apa? Ku tak tahu kan hari esok, ya kan? Namun langkahku tetap. Kenapa? Karena Tuhan yang pegang hari esok. Tapi mungkin kita juga orang tua berpikir, gimana nih nanti masa depan anakku? Oh saudara, masa depan anak kita itu bukan di tangan kita. Di tangan Tuhan. Saya suka ceritakan kesaksian ibu saya. Bagaimana waktu itu ibu saya bersaksi bahwa waktu saya masih kecil, itu kakak saya, namanya Samuel itu masih kecil, kemudian abang saya yang di Ciputat kecil, saya masih digendong, datang ke pendeta. Tanya, apa yang harus dia lakukan supaya anak-anaknya bisa sekolah. Kami semua 7 bersaudara-saudara yang hidup, yang meninggal 2. Bapak saya judi. Pendeta itu hanya bilang, percaya ini adalah Tuhan yang memberkati anak-anak. Dan puji Tuhan, apa yang dikatakan pendeta itu benar. Ibu saya buta huruf. Bisanya hanya menenun dan ke ladang. Saya bukan orang kaya. Tapi kami semua diberkati Tuhan. Karena ibu saya setiap jam 12 malam berdoa untuk keluarga, berdoa untuk anak-anak. Saudara-saudara, ada masa depan di tangan Tuhan. Bukan di tangan ibu, bukan di tangan bapak.
di tangan Tuhan. Karena itu kita bersandar pada Tuhan, berlindung pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Itu masa depan kita. Jadi ada kuasa yang tidak terbatas di dalam Yesus. Jadi jangan takut. Tapi yang ketiga, kita membaca di dalam ayat 46. Mari kita baca sama-sama ayat 46. 1, 2, 3. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan Yesus bukanlah sebuah kematian karena kekuatan daripada orang-orang Farisi. Bukan juga kematian karena pengadilan keputusan Pilatus mengharuskan dia mati di atas kayu salib. Tapi kematiannya adalah karena ketaatan total terhadap kehendak Bapa. Kalau kita baca dalam Yohanes 17, Tuhan Yesus berkata, "Aku telah menyelesaikan tugas yang Engkau berikan." Jadi Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, saudara-saudara. Tidak dikatakan dia nyawanya dicabut oleh para prajurit Romawi. Tapi dia menyerahkan nyawanya. Dan sebelum menyerahkan nyawanya, dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Di Taman Getsemani dia berdoa, "Ya Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi." Dia tahu persis bahwa dia lahir ke dunia. Dia menjadi manusia. Bukan sebatas untuk melakukan mujizat-mujizat. Bukan sebatas menjadi pengajar yang hebat. Bukan sebatas menjadi orang yang bisa diteladani dalam kesalehannya. Tapi dia datang dengan sebuah misi yang jelas. Misi penyelamatan dosa manusia. Misi penyelamatan manusia dari dosa. Yaitu misi menjadi korban domba Allah di atas kayu salib itu. Dia taat walaupun harus menyerahkan nyawa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, hanya satu jalan untuk sukses. Taat. Saudara pintar, saudara cakep, saudara terampil, kerja di dalam sebuah perusahaan, tidak taat, tetap dipakai, dipecat. Dipecat. Di mana saja. Saudara anak yang baik, anak yang pintar, anak yang cakep, tidak taat sama orang tua bahagia? Tidak bahagia. Yang bikin anak orang tua bahagia itu apa? Taat sama orang tua. Itu prinsip hidup, saudara-saudara. Kalau di dalam dunia ini saja, ketaatan adalah rahasia hidup untuk kita berhasil, lebih lagi di dalam iman. Kita berkata, saya mau diberkati, tapi tidak taat Tuhan. Bagaimana mau diberkati? Aneh itu Tuhan. Ya. Sudah tidak mau ke gereja, diberkati Tuhan lagi. Wah, itu aneh sekali. Tidak mau berdoa, diberkati Tuhan sekarang. Padahal firman Tuhan berkata apa? Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman-Ku, maka engkau akan kuberkati berlimpah-limpah. Itu khotbah tanggal 1, saudara-saudara, 1 Januari. Ketaatan. Itu yang dipertontonkan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Dia taat terhadap misi Bapa yang diberikan kepadanya. Dia selesaikan tugas yang dia terima dari Bapa untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia taat walau harus menyerahkan nyawa. Jadilah orang taat. Jadi suami-suami yang taat pada firman. Apa kata firman tentang suami-suami? Kasihilah istrimu, saudara-saudara. Coba, orang yang tidak di dalam Yesus saja percaya itu. Seharusnya orang yang percaya Yesus lebih percaya lagi. Kalau saya mengasihi istri saya, kalau saya baik sama istri saya, kalau saya jujur sama istri saya pasti diberkati. Itu hukum Tuhan. Itu hukum Tuhan. Tapi ibu-ibu juga kan?
Ada juga ketaatan yang dituntut kan. Ibu-ibu dibilang apa? Taatilah suamimu. Artinya apa? Hormati suamimu, percayai suamimu, layani suamimu. Itu artinya tunduklah pada suami. Hormat artinya menghargai dia sebagai kepala keluarga. Menghargai dia sebagai seorang laki-laki. Percaya bahwa dia jujur di hadapan Tuhan. Layani dia dengan baik. Jangan pulang kerja sudah capek-capek, domelin lagi. Lu ada setoran nggak? Repot lah. Orang sudah capek, nggak dapat hasil, diteror lagi kan, setorannya mana? Jauh. Ya, jangan seperti itulah. Walaupun setorannya tidak cukup, hanya cukup untuk beli sepenggorengan, puji Tuhan masih cukup. Kalau itu yang terjadi, keluarga diberkati. Ketaatan total. Jadi ada 3 yang diajarkan Tuhan di atas kayu salib kepada kita. Pertama apa? Kasih yang tak terbatas. Kasih yang tak terbatas. Saudara, apapun kesalahanmu, apapun kelemahanmu, kau gagal, dia tetap mengasihimu. Kalau gitu apa yang harus dilakukan? Stop dari kegagalanmu, bangkit, maju lagi di dalam Tuhan. Jangan bilang, Tuhan baik kan? Kalau gitu aku terus sajalah tergeletak di sini. Itu salah. Kalau kita tahu sudah kita tergeletak, raih tangan Tuhan, bangkit dan berdiri, maju. Kasihnya tidak terbatas. Yang kedua apa? Kuasanya tidak terbatas. Yakin, Jojo, masa depanmu adalah dalam kuasa Tuhan. Tidak terbatas. Tuhan punya cara untuk memberkati engkau lebih daripada yang dipikirkan. Begitu juga ibu-ibu, ya, Bu Melani, Pak Rulian, masa depannya, Bu Erni, semuanya yang punya anak. Kuasanya tidak terbatas. Yang ketiga apa? Ketaatan yang tidak terbatas. Walau harus menyerahkan nyawa, saya mau taat. Mari kita taat kepada Tuhan. Jangan protes sama firman Tuhan. Jangan cari pembenaran dari Tuhan. Saya baru bicara dengan seseorang tentang perpuluhan. Dia bilang begini, saudara. Pak, saya memang tidak bawa perpuluhan, Pak. Tapi saya bagi-bagi orang. Uang saya bagi sama orang. Ya, saya bilang, bagus. Yang kau lakukan itu bagus. Tuhan berkata, berbuat baiklah kepada semua orang. Bagi, saya bilang. Tapi tidak mengatakan kalau saudara sudah bagi uang kepada orang, saudara bebas dari membawa perpuluhan. Dia protes. Saya bilang, saya nggak mau berdebat, terserah, biar roh Tuhan saja yang bicara sama kamu. Saya bilang. Saudara-saudara, kita suka mencari pembenaran. Berbuat baik kepada orang harus. Tapi itu tidak berarti mengabaikan perintah Tuhan yang lain. Saya percaya kalau ini kita lakukan, kita akan diberkati. Mari kita berdoa.